Tadi dari Syekh Ali itu menggambarkan bahwa ibarat listrik ini powernya itu di iman bil ghaib. Nah, iman bil ghaib ini ketika sudah tertanam dalam jiwa, maka dia akan menggerakkan sholat. Dan ketika sholat sudah lezat, indah, tadi Syekh Ali sudah mengantarkan kita kepada posisi bahwa kita itu sudah ke level sholatnya para sahabatnya. Saya ingat tadi kisah Ibnu Abbas radhiyallahu an. Ketika Ibnu Abbas berwudu, dia mendengar azan. Ibnu Abbas mukanya merah, gemetar, dan ditanya, ya Ibnu Abbas, limadha? Ma hadas? Kenapa kamu mengalami ini? Kata Ibnu Abbas, ana alqa Rabbal alamin. Aku akan menghadap Allah, pencipta langit, pencipta bumi yang maha besar, yang maha agung. Maka perasaan Ibnu Abbas itu luar biasa, sampai gemetar, sampai merasakan betapa dia benar-benar merasa tidak punya apa-apa di depan Allah Subhanahu wa taala. Ini penjiwaan seperti ini yang sekarang itu sudah bisa kita katakan hampir-hampir kita nggak ketemukan di mana-mana gitu. Kayak biasa saja ketemu Allah gitu. Imam Ibnu Taimiyah setiap kali dia mau sholat, muridnya sudah siap-siap di belakangnya, takut jatuh terjungkal. Sampai seperti itu diceritakan tentang Ibnu Taimiyah. Dan Imam Abu Hanifah kana yakhtimul Quran fi kulli lailah fi raq'atin wahidah wa yaf'alu dzalika 40 sana. Abu Hanifah setiap malam menghatamkan Al-Quran dalam satu rakaat, dan dia satu rakaat khatam Quran. Yaf'alu dzalika 40 sana, 40 tahun. Sampai dikatakan, saya tadinya enggak percaya kalau Abu Hanifah sampai merasakan seperti ini. Sampai ada kisah dalam manaqib Abu Hanifah. Saya cari manaqibnya, kemudian Abu Hanifah diceritakan bahwa dia tanya seorang kepada Ummu Hanifah, "Ya Ummu Hanifah, mata yanamu ma'aki Abu Hanifah?" Kapan Abu Hanifah tidur bersamamu di malam hari? Faqalat Ummu Hanifah, berkata Ummu Hanifah, "Ma ra'aituhu yanamu jambi ala firashi mundu an zawwajani." Belum pernah dia tidur di sampingku sejak tidur bersamaku di malam hari. Dia berarti kana yusalli subha bi wudu'il isya. Abu Hanifah kebiasaan dia salat subuh dengan wudu isya. Masya Allah, sampai seperti ini indahnya solat, indahnya ibadah kepada Allah. Kita bisa bayangkan bagaimana nikmatnya iman bil ghaib dalam hidup mereka yang tercermin dalam solat-solatnya. Sampai kemudian ditanyakan, mata yang nama Abu Hanifah ma'aki? Kapan Abu Hanifah tidur bersamamu? Setiap hari. Faqalat Ummu Hanifah, berkata Ummu Hanifah, ya nama ma'i ma baina dhuhri wal ashr. Dia tidur bersamaku antara zuhur dan asar. Masya Allah, seperti itu para pendahulu kita, para salafus soleh. Menurut saya kisah yang seperti ini Abi Amir dianggap zaman sekarang kisah ajaib. Ya, ajaib jin. Jadi dianggap apa ini, aneh banget ini, kok bisa? Kayak alam lain. Nggak bisa dibayangkan, karena mohon maaf kita masih jauh daripada salat yang hakiki, yang sesungguhnya. Kita tidak mungkin bisa membayangkan bagaimana Rasulullah SAW salat sampai hatta tatafattar qadamah, sampai bangka kakinya. Masa Rasulullah SAW tidak merasa bangka kakinya? Ya. Kita aja digigit semut sedikit ada sudah batal salatnya. Ya. Jadi kita sebenarnya pas salat HP nggak ada udah lupa itu salat. Iya, jadi persoalan kita dalam salat ini masih banyak hal yang perlu diperbaiki. Dan menurut saya kunci memperbaiki salat itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Iman bil ghaib ini berarti ya. Ini saya bacakan sedikit ya, cuplikan dari Ihya Ulumuddin tentang salat khusyuk, betapa dahsyatnya. Apa kata Imam Al-Ghazali dalam kisah tentang salat khusyuk? Wa haka an Muslim bin Yasar annahu kana yusalli fi Masjidil Basrah. Jadi Muslim bin Yasar dia salat di Masjid Basrah. Fasaqata haitul masjid. Waktu itu jatuhlah, roboh gedung masjid itu. Dinding masjid itu roboh. Masjid itu. Fafazi'a ahlus suq. Semua orang sepasar itu heboh. Ada tembok masjid roboh. Lihat datihi famal tafat, tapi dia tetap sholat. Walamma huni abi salamatihi ajaba, selesai sholat dia kaget, kok banyak orang sekitarnya, ada apa gitu? Wala masya biha, orang cerita ini tembok roboh, masa kamu nggak merasa gitu? Kata Muslim bin Yasar, aku nggak merasa sama sekali, masya biha. Begitu dia ceritakan. Waqala Ibnu Abbas, rakaatan fi tafakkur khairun min qiyami lailatin wal qalbu sahin. Jadi kata Ibnu Abbas, 2 rakaat dalam tafakkur
Itu lebih baik daripada sholat semalam suntuk tapi hatinya lalai. Sama sebenarnya dengan kita. Iya tadi. Pas lagi di masjid karena gempa lari. Ada gempa lari. Saking khusyuk, cari khusyuk di luar. Padahal sebenarnya kalau mati, lebih baik mati di masjid daripada mati di jalan. Allahu Akbar. Lebih mengadakan ikhtiar ya.